Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak Guru. Pagi. Masih semangat? Semangat. Pagi-pagi harus semangat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat sehat ya, nikmat sehat yang paling utama itu, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara penyebaran diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya pelajari ketika pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Shalawat serta salam semoga masih tercurah limpahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran acara kita ke depan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya dalam pelaksanaan diseminasi ya. Diseminasi ini merupakan rangkaian tugas saya untuk memenuhi saya sebagai guru penggerak ya. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif. Jadi menularkan budaya positif kepada ibu bapak sehingga budaya positif itu bisa berjalan di sekolahnya masing-masing. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama ya. Kita di sini forumnya belajar bersama juga ya. Berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Lanjut. Nah, adapun konsep utama modul budaya positif ini yang akan kita bahas ke depan itu nih ada 7 ya. Yang pertama itu perubahan paradigma baru. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Lanjut nih, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ya. Kita itu biasanya enggan untuk berubah ya. Kita sudah nyaman dengan keadaan kita sekarang. Nah, biasanya kalau kita berubah, apalagi berubah ke arah yang lebih baik itu, kita memerlukan effort yang lebih ya, yang lebih gimana ya? Lebih susah lah intinya gitu. Tapi dengan effort sebanyak itu, insya Allah kedepannya itu hasilnya akan lebih bagus. Nah, di sini kita itu paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdiferensiasi. Jadi terdiferensiasi itu siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya ya. Sekarang itu sekolah-sekolah prakteknya itu tidak berdiferensiasi ya. Cuman satu arah. Kita belajar
ya tentang kognitif saja. Bahkan di Kurtilas juga ada kan nilai kognitif sama afektif ya, keterampilan. Tapi yang terjadi di lapangan itu ya kognitifnya saja, tentang pengetahuannya saja ya. Keterampilan itu ya sewaktu-waktu, kadang ada diulangankan, kadang tidak. Jadi kita terlupakan. Nah, sekarang ini ada terdiferensiasi. Jadi anak itu bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Anak itu sukanya di pengetahuan, nih masuknya ke pengetahuan. Ketika si anak sukanya keterampilan, milih ke keterampilan. Si anak sukanya bernyanyi ini, nah harusnya guru itu menyediakan kelompoknya nih ya. Jadi bermacam-macam sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin, mendengar kata disiplin, ibu bapak pasti tidak asing lagi, benar? Apa itu disiplin? Halo, disiplin itu apa? Disiplin yaitu menjadi sesuatu, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Jadi disiplin saja itu berhubungannya dengan ketidaknyamanan. Contoh, ketika kita berangkat ke sekolah itu pagi-pagi atau sore atau siang? Pasti pagi-pagi. Nah, ketika berangkat sekolah, anak itu pasti di hari Senin biasanya kelihatan, pasti ada saja anak yang ketinggalan, ada saja anak yang terlambat ya. Nah, itu merupakan hal disiplin. Jadi anak itu berpikiran, ketidaknyamanannya, budak isuknya tidak nyaman banget, wajahnya tidur enak mensak kedendimanya gitu. Nah, sekarang kita rubah, bukan disiplin saja, tapi disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu ketika pagi-pagi datang ke sekolah itu tidak takut karena takut dihukum. Misalkan ke upacara kan datang terlambat, biasanya dihukum dulu ya. Dihukum, hukumannya suruh apa? Kalau tidak dipoe di tengah lapang, yang mulungan runtah ya, bersih-bersih. Nah, kita buat anak itu mindsetnya berubah. Jadi anak datang ke sekolah itu pagi-pagi, emang dia itu kebutuhannya seperti itu ya, kewajibannya seperti itu. Jadi anak itu bertanggung jawab dengan sekolah itu, ya datangnya harus pagi-pagi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga merasa bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi kita sebagai guru itu harus mengarahkan atau menciptakan anak yang mempunyai disiplin atau motivasi dari dalam diri ya. Kita mengarahkan anak, kalau anak itu mempunyai motivasi dari dalam diri, bukan dari luar atau ekstrinsik ya. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan. Kita hidup di dunia itu pasti mempunyai kebutuhan. Di antaranya yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Apa saja kita kebutuhannya nih untuk memenuhi kehidupan kita? Yang pertama makan, minum, pakai, tempat tinggal. Nah, tempat tinggal memang untuk bertahan hidup. Iya ya. Nanti kalau musim hujan
kehujanan, kalau tidak punya tempat tinggal ya nanti sakit. Kalau sakit nanti dekat sama rumah sakit ya, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apakah di sini ada yang bisa hidup tanpa kasih sayang? Tidak ya. Kita itu perlu yang namanya kasih sayang, terutama kasih sayang dari orang tua. Coba bayangkan kalau kita hidup tanpa kasih sayang orang tua, tanpa arahan dari orang tua. Ya, contoh banyak ya. Ada teman saya itu anak orang kaya, dia tidak membutuhkan apa-apa, tapi dia itu kurang kasih sayang orang tua. Akhirnya dia itu mencari kasih sayang keluar, dan dia bergaul dengan anak pang, misalkan ya dengan anak pang. Nah dia itu ketika bergaul dengan anak pang itu mendapatkan rasa kasih sayang dari temannya itu. Nah akhirnya dia itu berpikiran, saya jadi anak pang sajalah. Apakah anak pang itu baik? Tidak ya, karena kerjaannya juga kan ngamen saja di jalan gitu. Ada sih banyak yang anak pang yang baik, tapi konotasi orang Indonesia itu anak pang itu ya tidak baik karena tinggal di jalanan. Nah sehingga dari kurangnya kasih sayang orang tua, anak tersebut jadi salah jalan ya. Rasa diterima, nah perlu enggak kita sebagai manusia rasa diterima? Perlu tidak? Perlu. Contohnya ketika ada tetangga ulang tahun, misalkan ya tetangga pinggir rumah ya, di dempetan rumah nanti jemurannya. Ari nu jauh diondang tah datang ulang tah menghadiri urang begigireun teu diondang, kumaha perasaan urang? Ya, tidak diterima, tidak diakui, sedih ya, sakit. Jadi manusia itu perlu yang namanya rasa diterima. Ya. Yang ketiga, penguasaan. Ibu bapak di kelas pasti sering menemukan murid yang ingin menjadi penguasa. Betul tidak? Ya. Itu padahal semua siswa ingin berkuasa. Cuman ada beberapa orang yang memperlihatkan ingin menjadi penguasa, ya. Dan yang keempat, kebebasan. Manusia itu ingin bebas, ya. Ingin melakukan apapun ya sesuai bebas apa yang saya inginkan gitu. Tapi tetap ada aturannya. Kita melakukan apa saja boleh, tapi jangan melanggar aturan yang ada. Yang kelima, kesenangan. Kalau kesenangan sudah tidak usah dijelaskan lagi. Manusia itu butuh kesenangan. Ya, benar tidak? Benar, butuh kesenangan. Coba bayangkan kalau kita hidup sehari-hari dengan kesedihan, gimana? Wah, kurus badan kita ya. Main ke sini sedih, main ke sini sedih. Wah. Jadi kita itu hidup harus dengan senang-senang. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi. Ada yang tahu motivasi? Motivasi adalah dorongan dari seseorang atau dari dirinya sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu ada dua macam. Motivasi intrinsik, kalau di sini tulisnya internal dan eksternal. Ya, internal itu dari mana? Dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan eksternal itu dari luar, pengaruh dari luar, ya. Contohnya, saya mau nanya nih,
murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Takut dihukum itu pengaruh motivasi dari dalam atau dari luar? Dari luar, betul sekali. Hukuman itu berupa aturan, ada aturannya. Berarti aturan kan bukan dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar ya. Berarti dari luar. Selanjutnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, dia melakukan sesuatu hal karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, itu dari luar atau dari dalam? Dari luar. Contohnya, misalkan Bu Dewi memberikan motivasi kepada anaknya, ya, memberikan motivasi kepada anaknya, Keke belajar yang rajin ya, nanti kalau ranking 1 ibu beliin sepatu baru ya. Berarti si Keke itu mendapatkan motivasi dari dirinya atau dari ibunya? Dari ibunya. Ibunya itu ada di dalam si Keke atau di luar? Dari luar, berarti motivasi eksternal. Nah, yang terakhir, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Nih, misalkan saya pengen nih jadi guru penggerak nih. Ya, berarti saya memotivasi diri saya sendiri. Kalau saya pengen jadi guru penggerak, saya harus rajin nih, rajin mengerjakan tugas, rajin belajar juga, sehingga nanti saya bisa lulus jadi guru penggerak. Nah, itu datang dari diri saya, dari pemikiran saya, bukan dari orang lain. Seperti itu ya. Bisa membedakan antara intrinsik dan ekstrinsik? Bisa, bagus. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, jadi konsep disiplin itu ada 4 ya: hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hasil saya belajar itu identitas gagal itu ada di 2, yaitu hukuman dan penghargaan. Jadi dari kedua ini lebih banyak mudorotnya ya, lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Ya, misalkan hukuman nih, ketika anak mendapatkan hukuman, apa yang akan terjadi kepada anak? Hukuman biasanya fisik atau dua-duanya ya. Fisik bisa, terus non fisik fisikis bisa ya. Kalau fisik itu biasanya misalkan disuruh push up, apakah dia menyakitkan? Menyakitkan ya. Selain itu juga bukan disuruh push up, misalkan disuruh hormat ke bendera atau hormat di depan kelas, apakah anak itu merasakan kesakitan? Ya, sakit itu bukan cuma karena jatuh. Sakit itu bisa datang dari hati juga ya. Melihat temannya mengejek dia karena dia berdiri di depan, dia itu hatinya menjadi sakit. Yang kedua, tidak nyaman. Siapa sih yang nyaman dihukum di depan kelas, disuruh berdiri sendirian aja? Pasti tidak nyaman. Murid takut. Nah, siapa sih yang tidak takut berhadapan dengan guru yang ketika ada sesuatu kesalahan langsung dihukum? Pasti akan merasa takut. Memaksa, hukuman itu pasti memaksa. Karena ketika ada anak melakukan kesalahan, push up gitu, maju ke hareup, nangtung di hareup. Nah, itu memaksakan kan, tidak ada komunikasi dulu ya. Kamu maunya apa di hukumannya? Kamu maunya apa untuk menebus kesalahan kamu? Nah, tidak ada kan
paksaan, wajib dilakukan seperti itu. Selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Dari banyaknya tadi yang dicontohkan, ketika murid mendapatkan atau melakukan kesalahan lagi, murid itu tidak akan terbuka kepada gurunya. Kenapa tidak terbuka? Ya karena takut dihukum. Akhirnya anak ketika melakukan kesalahan, dia itu diam saja. Tapi diam saja juga dia itu memikirkan ya, aduh, saya melakukan kesalahan. Misalkan motongkan penggaris guru misalkan, atau merusak papan tulis. Kumaha ya papan tulis rusak ku saya dan ditajong ku sayanya. Itu udah diam aja. Pasti kan guru juga tetap saja mencari siapa sih pelakunya. Akhirnya ketahuan juga, malah hukumannya lebih-lebih karena tidak mengakui seperti itu. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri karena seringnya dia dihukum, maka anak tersebut akan minder sehingga dia itu menjadi pemurung, diam saja di kelas, tidak bisa bergaul dengan temannya karena temannya juga mikir dia itu pemalas. Akhirnya dia itu menjadi rendah diri. Nah, rendah diri itu bahaya ya. Nanti tidak bisa berkembang dalam hidupnya anak itu. Selanjutnya ada penghargaan. Nih penghargaan. Di sini ibu bapak sering tidak memberikan hadiah kepada anak yang rajin gitu. Sering ya. Misalkan permen, sok nu nilainya 100 pangheulana, ibu kasih atau bapak kasih permen. Sering kan? Sama saya juga sering melakukan itu, dan saya pikir kegiatan seperti itu positif, yang bagus karena mengajak anak lebih semangat lagi. Tapi kenyataannya itu tidak seperti itu ya. Ternyata dengan diberikannya penghargaan, anak itu tidak efektif. Jadi anak itu tidak malas mengerjakan sesuatu karena tidak ada penghargaan. Ketika disuruh ngerjain tugas tanpa ada hadiah, nanti anak itu menjadi leha, tidak efektif lagi. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Biasanya yang dapat hadiah kan itu saja ya, yang pinter. Yang kurang pinternya biasanya di akhir gitu. Nah, itu akan menimbulkan sifat iri dari teman-temannya yang tidak mendapatkan hadiah. Bisa menimbulkan pikiran, lah menang nilai GE, menang hadiah GE, anggar si eta keneh lah gitu ya. Males ngerjakeun lagi, kan bisa seperti itu. Si itu mencurang, ngerjakeun pangheulana wae, bisa seperti itu. Bulit. Selanjutnya mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas sama saja seperti yang kurang efektif. Jadi dengan seringnya memberikan penghargaan kepada anak, maka kreativitas anak juga akan terhambat. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, rankingan nih, yang nilainya bagus nanti akan mendapatkan ranking. Nah, ranking itu ternyata sudah di sekolah-sekolah yang modern itu sudah tidak dipakai lagi karena itu akan menghukum. Jadi pemikirannya anu menang ranking teh pinter, anu teu menang ranking berarti kurang pinter gitu. Nah, hal tersebut itu tidak baik. Jadi di sekolah-sekolah yang modern itu rankingan itu tidak ada. Selanjutnya, merampas hak menghargai diri sendiri. Merampas hak diri sendiri. Jadi anak yang tadi mengerjakannya sudah dari hati nih, karena sering diberi penghargaan, jadi
loh saya kan mengerjakan tugas itu karena kewajiban saya, karena datang dari diri saya ingin mengerjakan tugas, kenapa diberi hadiah gitu. Jadi merasa tidak menghargai dirinya. Ya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi yang tidak sukses, sekarang yang sukses. Kalau tadi hukuman itu tidak ada, belum ada aturannya, ya jadi langsung kamu telat push up, kamu telat berdiri di tengah lapangan, belum ada aturannya, ya seenaknya saja satu arah. Kalau ini konsekuensi, konsekuensi itu sudah ada aturannya, ya. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, maka konsekuensinya sudah ada. Kamu sudah melakukan kesalahan ya, iya. Berarti kamu siap dihukum, siap diberi konsekuensi ya. Iya Pak, siap. Gitu ya. Tetap saja model hukuman, tapi sudah ada aturannya. Ya, ini mah. Terus anaknya juga sudah sadar dengan kesalahan dia. Konsekuensi itu ada yang pertama penguatan jangka pendek. Jadi memikirkan jangka pendek saja, penyelesaian jangka pendek saja. Yang kedua perlu monitoring lanjutan. Nah, ketika ada anak yang diberi konsekuensi, misalkan konsekuensinya kamu ketika mengerjakan PR, ketika anak tidak mengerjakan PR ya, anak tersebut diberi konsekuensi, kamu harus mengerjakan PR di kala waktu istirahat. Jadi teman-teman yang lain istirahat, anak itu di kelas mengerjakan PR. Apakah ketika anak mengerjakan PR itu kita hilang, ataukah kita tetap memonitoring siswa yang sedang mengerjakan PR? Tentu kita harus memonitoring, nempokeun saya itu benar ente ngerjakeun tugasnya gitu. Apakah dia kabur ikut istirahat sama teman-temannya gitu kan, untuk memastikan. Stimulus respon. Yang selanjutnya murid menghormati peraturan, yang tadi aturan sudah ada. Menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, itu tidak merenungi dulunya, langsung diberi konsekuensi, suruh mengerjakan kesalahannya. Ya. Selanjutnya itu restitusi. Restitusi itu yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika melakukan kesalahan, si murid tersebut yang melakukan, tanggung jawabnya langsung ya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka pendek. Jadi memecahkan masalah jangka pendek sama seperti restitusi. Jadi tidak memikirkan jangka panjang, tadi itu kumaha. Pokoknya ayo masalah di depan, kita selesaikan masalah itu saja. Gitu. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain dengan restitusi. Misalkan dicontohkan ya, murid tersebut menumpahkan air temannya di dalam kelas. Ya. Apa yang akan dilakukan murid yang melakukan kesalahan tersebut? Tentu dia harus mempertanggungjawabkan ya kelakuannya. Yang pertama dulu itu air yang tumpah pasti lantainya basah. Apa nih yang harus dilakukan anak tersebut? Mengepelnya, ya, mengepel air lantai tersebut yang kotor. Nah, bagaimana cara menghormati orang lain? Nih, air yang ditumpahkan itu punya siapa? Punya temannya. Bagaimana cara mengatasi untuk menghargai temannya? Dengan cara menggantinya, ya, air yang tumpah, minuman yang tumpah itu diganti oleh
dia dan diberikan langsung ke temannya. Seperti itu. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Ya, tadi dirinya yang memegang kontrol, dia yang melakukan, dia yang mengganti air temannya. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, dengan adanya restitusi itu mendiskusikannya penyelesaian dengan guru dan orang yang melakukan kesalahan dan korbannya. Jadi didiskusikan sehingga ada percakapan, dan orang yang melakukan kesalahan itu lebih semangat ketika memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi si anak itu ketika melakukan kesalahan, dia itu tidak berkecil hati ya, karena dia itu harus bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga ketika masuk lagi ke kelompoknya, dia itu bisa dengan percaya diri masuk lagi bergabung bersama kelompoknya. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, tadi yang tadinya tidak baik menjadi baik. Tawaran bukan paksaan. Ya, jadi ketika ada permasalahan, orang yang melakukan kesalahan itu ditawar sama gurunya, ditawari, kamu itu kan sudah melakukan kesalahan. Sekarang kamu bagaimana atau mau seperti apa untuk mengganti kesalahan yang telah kamu lakukan, seperti itu. Jadi kembali lagi ke orang tersebut, ke siswa tersebut, cara penyelesaiannya itu mau seperti apa, bebas, mau sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu. Guru hanya menuntun atau mengarahkan atau memberi pantikan-pantikan agar siswa tersebut bisa menemukan solusinya sendiri. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, yang berarti melihat dirinya sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, penguatan dan fokus pada solusi. Perbedaan, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbedaan ya, nih perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nih, kita bisa membedakan. Saya contohkan satu. Guru menghukum siswa tersebut untuk hormat ke bendera selama 10 menit. Nih, ini contoh hukumannya. Jadi langsung, belum ada aturan, tiba-tiba langsung guru menghukum siswa, langsung dihukum siswa. Jadi ternyambung antara apa yang dia lakukan dengan hukuman itu, apa yang harus dia lakukan itu tidak nyambung ya. Tidak mengerjakan PR, hukumannya hormat bendera selama 10 menit. Tidak nyambung ya hukuman. Kalau konsekuensi itu aturannya sudah ada. Jadi si anak itu tahu ini aturannya seperti ini. Kalau kamu melakukan hal yang salah, berarti kamu harus menerima konsekuensinya gitu. Contohnya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya
saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Nah, tadi yang sesuai sudah saya contohkan. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, konsekuensinya ya mengerjakan PR kembali, tapi di waktu istirahat. Atau ada yang lebih, ada yang lain lagi, yaitu misalkan disuruh PR itu menulis cerita atau menulis puisi, satu puisi. Ya, saya waktu ngerjakan PR, guru nantinya kamu buat 2 puisi atau 3 puisi, gitu, karena dia telah melanggar aturan tersebut, jadi harus menerima konsekuensinya. Selanjutnya restitusi. Nah, kalau di restitusi ini ada timbal balik, ada tanya jawab. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi guru itu menanyakan kepada siswa, nah kamu melakukan kesalahan apa, kesalahan gitu. Loh, kok bisa, kenapa? Gitu. Nah, jawab deh. Nah, sekarang kamu kan sudah melakukan kesalahan nih. Apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Baru si anak itu bernegosiasi dengan guru. Saya akan melakukan akan mengerjakan PR, misalkan akan mengerjakan PR ketika pulang sekolah, tidak dinanti, takutnya kelupaan, seperti itu. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi guru itu punya 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru itu berposisi sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Yang pertama nih, penghukum. Guru sebagai penghukum. Contohnya itu ketika upacara ya, di sekolah kita mah biasanya siapa? Pak adeknya spesialis menghukum. Nah, diusahakan itu menghukum siswa itu tidak keseringan ya. Kita buktikan dengan ketika upacara pasti ada saja yang kesiangan ya. Berarti hukuman itu tidak efektif, benar tidak? Ya, karena dengan dihukum seberat mungkin tetap saja si anak itu kesiangan, dan yang kesiangannya itu bukan berbeda anak, tetap saja tak kenehnya nu kesiangan teh. Berarti hukuman itu tidak efektif ya. Tapi perlu, tapi jangan keseringan lah, kasihan kepada anaknya. Terus tidak efektif juga. Selanjutnya ada membuat rasa bersalah. Ini biasanya bully. Cara penyelesaian bully-bulian dengan membuat rasa bersalah. Contoh, ada anak yang berkelahi atau nambut tip X dibalikin. Biasanya laki ke perempuan, nambut tip X ke perempuan. Terus dibalikin si perempuannya ceri, jadi baiknya leungitnya datang deui, dipulangkan lagi, dikembalikan lagi sama si cowoknya. Akhirnya si ceweknya itu menangis. Dan bagaimana cara kita penyelesaiannya? Membuat rasa bersalah. Nah, ke siswa laki-laki, kamu tuh ya beli tip kan dengan uangnya kan lumayan mahal. Coba kalau kamu nih minjemin tip ke si A, terus kamu enggak sama si A-nya itu enggak dikembalikan ke kamu, apa yang akan kamu rasakan? Ya, kamu pasti akan rasa sedih, terus marah juga. Loh, aku udah beli mahal, malah seenaknya
ambil, ditambut gaduh. Nah, kamu jangan melakukan hal seperti itu lagi ke teman kamu ya. Itu salah satu contohnya. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman kita itu memposisikan diri sebagai teman. Ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan memposisikan kita itu sebagai teman. Contohnya, ketika piket umum, biasanya kan guru nyuruh anak, nyuruh aja, saya sapu, guru anak mah cari kuai, bener ke? Nah, itu tidak benar. Yang benar itu memposisikan diri sebagai teman. Yuk, nah kita bersih-bersih bareng, ibu bantu atau bapak bantu, yuk kita bersihkan kelas bersama-sama. Itu contoh posisi sebagai teman. 4 itu ada pemantau. Ini pemantau nih, bisa di sekolah kita itu contohnya itu Bang Dadang sama Pak Ade ya. Ketika upacara nih, mana nih di gerbang, incing-incing ketos di gerbang ya, memantau mana siswa yang tidak berpakaian tidak lengkap, mana siswa yang datangnya terlambat, langsung ditarik, diberi konsekuensi. Yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer berarti guru itu menanyakan. Jadi sebagai manajer itu lebih luas, lebih enak, lebih elegan ya. Kita itu bisa menanyakan dari permasalahan. Kita dengarkan dulu anak itu bercerita kenapa bisa terjadi seperti itu, gini, dengarkan dulu sama kita tuh. Baru kita melakukan penyelesaiannya dengan tetap dengan siswa. Gimana ketika kamu melakukan seperti itu, kamu akan melakukan apa yang baik gitu untuk menebus kesalahan kamu yang telah kamu lakukan dan gitu ya. Jadi seperti mewawancarai. Kalau manajer itu mewawancarai anak tersebut, dimulai dari mengidentifikasi masalah sampai menyelesaikan masalah. 5 posisi kontrol restitusi. Ini ada contohnya nih. Penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Ini contoh nih, contoh kalimat hukuman. Patuhi aturan sekolah. Misalkan ada anak yang buang sampah sembarangan, misal kamu masa buang sampah sembarangan sih sekolah, yo, kamu telah melanggar aturan, lalu berdiri di depan barisan, gitu bisa. Ini mah berarti ke upacaranya sanes buang sampah ya, ke upacara. Ada anak yang tidak berpakaian lengkap, tidak memakai atribut, kamu tidak lengkap, maju ke depan, berdiri di depan barisan. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus bilang, memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Jadi ketika ada anak tidak lupa membawa topi misalkan, kamu mau berapa kali Bapak bilangin sih, tetap saja kamu ketinggalan topi kamu, Bapak kecewa. Nah itu dengan ada kalimat seperti itu, anak itu akan berpikir, loh iya ya ternyata Pak Guru itu selalu mengingatkan saya, tapi sayangnya selalu mengabaikan itu. Ya udah, nanti minggu depan saya akan siap-siap ketika berangkat sekolah, saya akan buka kembali, saya akan cek kembali tas yang saya bawa, seperti itu. Ada yang ketiga yaitu sebagai teman. Ketika ada anak sama seperti yang tadi tidak lengkap ya, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan atau atribut kamu tidak lengkap, gak apa-apa. Yang penting Senin depan kamu
harus lengkap seperti itu. Selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ini sama saja ya, langsung sama seperti penghukum. Dan yang terakhir ada manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi ditanya dulu nih, kalau manajer enak ya. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Dijawab sama anaknya. Tahu Pak, atribut saya tidak lengkap. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Ya tadi, saya Senin depan kalau mau berangkat akan saya cek kembali tas saya apakah sudah lengkap atau belum, seperti itu. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, kalau peraturan kelas itu datangnya dari sekolah, jadi sudah ada ya. Terus anak itu tidak dilibatkan ketika membuat peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dengan siswa. Jadi siswa itu ikut merancang, ikut membuat keyakinan kelas. Adapun contohnya nih di sini ada 2 pertanyaan, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Biar selamat. Nah, itu biar selamatnya itu menjadi keyakinan siswa yang tertanam di dalam dirinya. Oh, jadi mengerti ya, memakai helm itu untuk keselamatan dirinya, bukan orang lain, gitu. Sehingga anak tersebut itu memakai helm ketika berkendara. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan, betul sekali. Beberapa tahun kebelakang itu zaman COVID ya. Zaman COVID itu kita diwajibkan memakai masker. Kalau aturan saja itu kita tidak tahu itu buat apa maksudnya memakai masker. Tapi ketika anak ikut serta dalam membahas keyakinan, maka siswa itu akan tahu maksud dari penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat. Ya, karena dengan memakai masker kita bisa mengurangi penyebaran virus corona, seperti itu. Selanjutnya, nah, kemarin saya sudah melakukan membuat keyakinan kelas di kelas saya, yaitu yang pertama berkata jujur. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Yang ketiga, saling bekerja sama. Yang keempat, berkata sopan. Yang kelima, fokus saat pembelajaran. Nih, kenapa nih cuma sedikit keyakinan kelas? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nih, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Nih, lebih abstrak. Abstrak itu tidak terpaku sama aturan, bebas ya abstrak itu. Jadi kita itu membuat keyakinan itu ya atas dasar keadaan siswa, keinginan siswa dan keadaan kelas. Jadi dengan bebas gimana saja sesuai dengan keadaan kelas. Yang kedua, berupa pernyataan universal, berarti masih luas ya. Tidak fokus pada satu titik ya, berarti masih luas. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif.
Positif itu jadi tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak boleh, gitu. Contohnya kalimat negatif itu dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat negatif karena ada dilarangnya. Bagaimana kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kalimat positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, tadi kenapa saya cuma 5? Kan biasanya aturan sekolah itu berbeda panjangnya, ayat 20, ayat sabaraha, teuingnya. Ini mah keyakinan kelas mas sedikit saja, sedikit tapi ngena di hati, ya, tertanam di hati anak didik kita, ya. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, betul sekali. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan keadaan kelas. Kita tidak bisa membuat keyakinan kelas siswa kelas 1 tapi diterapkan di kelas 5 atau kelas 6, ya. Tidak bisa. Kita membuat keyakinan kelas di kelas 5 yaitu untuk buat kelas 5, tidak untuk kelas lain. Kelas lainnya beda lagi, buat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang terakhir, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Semua siswa dilibatkan ketika perumusan atau pembuatan keyakinan kelas. Gunanya untuk apa? Untuk pertanggungjawaban, ya. Itu aturan dibuat oleh kita warga kelas nih. Maka ketika ada hal yang melanggar, ada seseorang yang melanggar, maka kita sebagai warga sekolah harus menegur orang yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Seperti itu. Lanjut, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pak, ini segitiga restitusi ini kalau ada masalah emang harus menggunakan segitiga restitusi, ya? Kalau menurut saya, kalau ada cara yang lain silahkan. Tapi menurut saya, segitiga restitusi ini penyelesaian masalah yang efektif, ya, mudah diterapkan dan hasilnya mantap, gitu. Jadi masalahnya bisa diselesaikan, gitu, ya. Pak, apakah segitiga restitusi itu tahapannya harus sama? Atau apakah kalau 2 itu, kan ada 3 nih, misalkan ada tahapan yang keduanya kelewat, apakah itu bisa disebut segitiga restitusi? Sebenarnya segitiga restitusi itu menurut kalian, menurut ibu bapak itu tahap 2-nya kelewat, tapi secara tidak langsung itu ibu itu sudah melakukan ketiganya, cuman tidak sadar saja, seperti itu. Mungkin ibu bapak guru juga di sini sering menggunakan segitiga restitusi, cuman ibu belum tahu, ya, bahwa ada segitiga restitusi, gitu. Tidak sadar, padahal mah sudah dilakuin, gitu. Ketika ada anak yang bermasalah, yang pertama ibu bapak lakukan yaitu menstabilkan identitas. Biasanya ketika ada anak yang mengalami menang kasus, misalkan ya di SD mendirikan babaturana, misalkan ketika anaknya membuat nangis temannya, apa yang terjadi pada anak yang membuat nangis temannya? Pasti gemeteran, ya. Dia itu pasti gemeteran, takut dipanggil oleh guru, disuruh ke kantor. Nah itu, jadi kita itu harus menenangkan nih si siswa itu, ya.
harus ditenangkan dulu biar tidak gemeteran. Nah, ketika sudah gemeteran, ada pun kalimat-kalimatnya nih. Kalimat-kalimat untuk menenangkan atau menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena bukan cuma kamu doang gitu. Ada juga kamu bukan satu-satunya loh yang melakukan kesalahan itu, ada banyak anak-anak lain juga pernah melakukan kesalahan itu gitu. Nah, tapi dengan kalimat itu bukan kita membenarkan hal seperti itu ya, tapi kita hanya untuk menenangkan anak tersebut. Karena di poin berikutnya kita baru menanyakan kesalahannya, validasi validasi tindakan kesalahan, validasi tindakan yang salah. Jadi kita itu menanyakan kepada anak, memvalidasi nih, kamu tuh sudah melakukan apa sih? Sudah melakukan kesalahan apa sih? Sudah melakukan kesalahan ini, Bu. Oh, kamu melakukan seperti itu pasti punya alasan nih. Alasannya apa? Seperti itu. Nah, ketika sudah mengetahui alasannya, nih, sudah mengetahui permasalahannya apa dan alasannya karena apa, baru kita ke poin berikutnya, menanyakan keyakinan. Ini sudah tahu nih kesalahannya. Sekarang kamu tahu nggak keyakinan kelas? Keyakinan apa yang kamu sudah langgar dan bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu gitu. Nanti penyelesaiannya akan keluar sendiri dari anak tersebut ya, bukan dari guru. Guru hanya mengarahkan saja ya, hanya memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Permasalahannya akan diselesaikan oleh anak tersebut, sehingga anak tersebut itu lebih bertanggung jawab ya, karena dia melakukan apa yang dia inginkan ya, bukan suruhan dari guru, seperti itu. Selanjutnya, contoh penerapan segitiga restitusi. Saya kemarin ada anak yang bermasalah ya, yaitu anak itu sering dicontek hasil PR-nya oleh temannya dengan diam-diam ya. Kita lihat ya videonya. Kira Bapak benar kamu habis berapa ya dengan kesalahan? Dan wajar kamu marah-marah sampai udah kerja kerjain PR contohnya sampai sebab. Terus apa yang kamu lakukan ke depan? Mengukur bedanya saja. Ya, itu merupakan hal yang emosi ya. Tapi kamu alhamdulillah bisa meredam emosinya ya, seperti ya ini mengukur orangnya, tapi mengukur bedanya saja. Ya, oke. Menurut kamu hal itu sesuai dengan tidak benar, tidak. Menurut kamu keyakinan ini sudah jelas. Kalau tidak baik, tapi tetap kalau harus menghargai, boleh mau berat ya. Sekarang saya sudah tahu nih pertanyaan apa yang dilanggar. Kira-kira depannya dia akan melakukan apa untuk dari kehidupan. Lebih bersabar. Seperti ada yang bagus. Semoga
Ya, bisa. Oke, hasil dari video, apakah video tersebut sudah menjalankan segitiga restitusi? Ya, betul sekali. Itu saya coba menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, yaitu ada validasi. Validasi itu ketika saya menanyakan kamu kamu marah-marah ya, kenapa kamu marah-marah gitu ya, karena dicontek seperti itu. Nah, terus kamu marah-marahnya gimana? Menggebuk meja. Nah, saya memberikan validasi kalau kamu itu harusnya itu menggebuk orangnya bukan mejanya. Kamu itu ternyata bisa meredam emosi kamu seperti itu ya. Ternyata kamu sudah bisa meredam emosi kamu. Kamu tidak sampai menggebuk si Iqbal. Nah, itu validasi. Selanjutnya setelah validasi itu ada itu apa? Itu tadi itu menstabilkan identitasnya. Sekarang validasi tindakan kelasnya. Tadi saya melakukan validasi tindakan, menanyakan apa sih keyakinan yang kamu telah langgar itu, dan si Dela tadi menjawab melanggarnya itu karena tidak bisa menghargai temannya seperti itu, karena emosi lah gitu. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah yang telah dia lakukan, dan dia menjawab akan lebih sabar lagi ketika menghadapi teman-teman tersebut, dan akan ketika menemukan teman seperti itu, maka dia akan melaporkan ke guru terlebih dahulu, tidak bertindak sendirian seperti itu. Adapun tanggapan dari anak ketika saya sudah melakukan restitusi, segitiga restitusi. Terima kasih Pak, saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak untuk dapat mengendalikan diri dari amanah, karena oleh itu saya harus banyak belajar bersabar dan dapat Ya, dari situ kita lihat ternyata anak itu senang ya diajak berdiskusi sama kita untuk menyelesaikan masalahnya ya. Tidak kita kamu ya jadi menghukum, nyerehkan. Udah mah anak menemukan masalah, malah diberi masalah sama gurunya. Nah, kalau dengan restitusi itu kita pelan-pelan menyelesaikan masalahnya dengan menanyakan dan mendiskusikan gimana nih cara penyelesaiannya, apakah kamu punya cara penyelesaiannya gitu. Kalau punya apa, so obrolin, nanti kita selesaikan bareng-bareng. Dan anak itu sangat menerima dan senang diajak berdiskusi menyelesaikan masalahnya seperti itu. Selanjutnya, dalam penerapan, ya kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam merdeka. Terima kasih. Ya.
Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.